Pemirsa, sidang Majelis Umum ke-78 PBB jadi momen tahunan yang dimanfaatkan negara-negara dunia untuk berdiplomasi. Namun tahun ini sejumlah kepala negara absen, termasuk diantaranya Rusia, Tiongkok, Perancis, Inggris, dan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Randy Wicaksana langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Amerika, Randy. Sejumlah kepala negara diumumkan absen dalam persidangan tahun ini. Apa penyebabnya? Alasannya bermacam-macam, Mas. Selamat pagi waktu Indonesia. Kalau misalnya ditanya kenapa absen, Rusia dan Tiongkok ini jadi dua negara yang memang secara konsisten jarang mengirimkan kepala negara Yusuf Tiongkok. Rusia beberapa kali datang, tapi dalam 2 tahun terakhir memang Vladimir Putin tidak menghadiri Majelis Umum PBB yang dihadiri pemimpin negara dunia. Kemudian ada Inggris dan Perancis yang biasanya hadir, tapi tahun ini katanya ada kesibukan lain juga Putri sehingga sangat hadir. Nah, Indonesia memang selama masa kepemimpinan Joko Widodo secara konsisten tidak pernah mengirimkan kepala negaranya ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Joko Widodo tercatat hanya 2 kali hadir, itu pun secara virtual yang memang hanya dilakukan secara virtual ketika pandemi melanda sehingga tidak diizinkan pertemuan persidangan dilakukan secara in-person pada saat itu. Dari wawancara yang saya lakukan dengan analis di Indonesia mengatakan ini ada kaitannya dengan gaya kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo yang memang lebih memprioritaskan dalam negeri dan juga mungkin ada kesangsian sosok Joko Widodo terhadap PBB sebagai sebuah fungsi untuk berdiplomasi. Oleh karena itu, dalam periode kedua kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia selalu diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Menlu Retno Marsudi yang bisa Anda saksikan di layar, yang pada hari ini juga sangat sibuk kegiatannya dihadiri dengan berbagai macam kegiatan bilateral. Yang Anda saksikan di layar saat ini, Menlu Retno Marsudi melakukan bilateral meeting dengan Menlu dari Jerman dan juga kemudian dengan Jepang, dan juga Inggris dilakukan pada hari ini. Nah, pada hari ini adalah hari pertama sesi general debate, sesi yang prestise. Mengapa? Karena ini menjadi sesi di mana seluruh perwakilan atau kepala negara seluruh dunia bicara di mimbar persidangan satu persatu. Dibuka terlebih dahulu oleh Brazil dan kemudian oleh Presiden Biden di Amerika Serikat. Dan analis menilai dengan ketidakhadirannya banyak pemimpin negara adidaya seperti Tiongkok, Rusia, Inggris dan juga Perancis yang merupakan pemegang hak veto di PBB, ini menjadi kesempatan untuk Amerika Serikat melancarkan diplomasi dengan pengaruhnya kepada negara-negara berkembang atau negara Global South yang belakangan mulai dilirik oleh negara-negara adidaya. Ya. Iya, Randy, topik apa yang mendominasi di Majelis PBB pada tahun ini? Ceritanya topik apa yang paling didominasi sebenarnya kalau ditarik secara garis besar tidak jauh berbeda dengan berbagai isu yang dibahas pada sidang pada tahun lalu, tahun 2022. Jadi tidak jauh-jauh dari perdamaian dunia, yang juga tidak jauh dari pembahasan perang di Ukraina yang hingga saat ini sudah mau 2 tahun belum juga selesai. Ditambah lagi banyak konflik-konflik baru yang bermunculan. Tidak lupa kita bicara soal konflik di Palestina. Ada konflik yang baru munculan di kawasan Sudan di Afrika. Kemudian lagi Afghanistan yang topiknya juga cukup hangat dibicarakan baik di muka sidang Majelis Umum PBB ataupun di side events PBB, utamanya mengenai kesetaraan perempuan ketika Taliban mulai mengambil alih pemerintahan Afghanistan kembali. Kemudian climate change juga menjadi salah satu topik yang masih dibahas. Belum lagi ada kaitannya dengan rekor suhu terpanas dalam sejarah yang kita rasakan pada tahun ini. Mungkin teman-teman di Indonesia, di Jakarta juga merasakan ini polusi yang begitu pekat. Begitu pula di New York City tempat saya berada saat ini. Kemudian yang tidak kalah ramai dibicarakan di sini adalah mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Gema dan pemirsa Network TV, SDG ini dicanangkan pada tahun 2015 untuk mengentaskan berbagai permasalahan global termasuk kemiskinan dan juga kelaparan ekstrim, yang targetnya sebenarnya pada tahun 2030. Namun dikhawatirkan tidak akan tercapai, dan di akhir dekade ini dikhawatirkan akan ada 1,5 miliar populasi dunia dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Jadi dikarenakan pandemi menghambat
negara-negara dunia pada saat itu untuk kembali fokus terhadap tujuan ini karena banyak kendala-kendala yang harus dilepaskan di dalam negeri. Jadi jika Anda masih bisa makan malam nanti atau bisa sarapan besok pagi, bersyukurlah Anda karena mungkin Anda tidak masuk ke dalam 500 000 000 yang diprediksi dekade nanti. Gema. Baik, terima kasih Rini Wicaksana atas informasi Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.